Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mutia SM di sini. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyatakan perkiraan, tapi dengan bahasanya yang biasa kita pakai mungkin. Jadi kita bisa ngomong mungkin dalam bahasa Korea itu dengan kata bahasa yang kita akan pelajari hari ini, yaitu 을 거예요, teman-teman ya. Dalam bahasa Indonesia sendiri untuk menyatakan perkiraan, untuk menyatakan kalimat perkiraan gitu kan, biasa kan banyak kosakata yang dipakai itu teman-teman bisa bilang sepertinya, tampaknya, atau bahkan mungkin. Nah, bahasa Korea juga ada yang mungkin gitu. Misalnya kita mau bilang misalnya gini, mungkin dia pergi besok gitu kan, itu kan hanya kemungkinan. Mungkin itu kan artinya memperkirakan. Nah, itu bisa pakai tata bahasa yang ini. Atau misalnya gini, Mutia kok perhatian sekali sama Lee Min Ho ya. Mungkin Mutia menyukai Lee Min Ho, seperti itu. Mutia kok selalu sakit perut ya setelah kalau habis makan pedas gitu. Mungkin Mutia ada mah, seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Kata mungkin itu kan digunakan juga untuk menyatakan perkiraan, untuk memperkirakan sesuatu, memperkirakan kejadian, atau memperkirakan ya sesuatu ya, karakter gitu. Oke, rumusnya adalah real koeo, real koeo, real koeo, real koeo. Oke, pokoknya kalau ada dalam kurung gini pasti maksudnya apa teman-teman? Pasti menyatakan konsonan atau vokal gitu ya. Bentar ya teman-teman, tulis ini. Selanjutnya ini juga sama, tapi namanya juga artinya mungkin ya. Kita kan bisa bilang mungkin Mutia akan pergi besok, atau mungkin Mutia cantik, mungkin Mutia guru bahasa Korea gitu kan, atau mungkin iya, atau bisa juga mau bilang mungkin sudah makan. Si Mutia masuk ke kamar ya, berarti mungkin sudah makan kali gitu kan. Kok Mutia nggak mau makan sih tumben? Ya mungkin udah makan kali gitu. Gitu ya teman-teman lebih ya. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya mungkin dia akan menemui, misalnya contohnya kalimatnya apa ya? Misalnya gini, ini percakapan antara Mutia sama Minho. Minho, si Cholsu kok nggak ada di kamar gitu kan? Kemana dia? Oh, dia pergi tadi ke misalnya ke Halis Cafe gitu kan? Enggak, jangan itu kalau itu yang lampau ya. Misalnya gini, si Minho gitu kan, itu si Cholsu tumben pagi-pagi udah rapi-rapi gitu kan, mau kemana gitu kan. Oh, mungkin mau ketemu pacarnya kali gitu. Berarti kan ama 여자 친구를 만나러 갈 거예요 gitu kan. Terus kalau yang itu kan yang sekarang ya teman-teman ya, itu mah akan datang ya gitu kan, pasti akan. Kalau yang sekarang misalnya apa ya, cari contoh itu paling susah teman-teman. Misalnya gini,
민호 씨, 무띠아는 무띠아는 라볶이를 안 좋아해요. 무띠아는 라볶이를 안 좋아해요. 라볶이를 만들지 마세요. Mungkin Mutia ngomong ke Minho gitu kan. Misalnya si apa ya, Jisoo lah, Jisoo kan cewek ya. Jisoo mungkin mau ke rumah Minho, mau ke rumah kita gitu kan. Kita siapin makanan nih ceritanya. Nah terus si Minho bilang, rapoki를 만들 거예요 gitu. rapoki를 만들어야 되겠어요 gitu kan. Terus Mutia tahu kalau si Jisoo nggak suka rapoki. Terus Mutia bilang gini sama Minho, Minho 씨, rapoki를 만들지 마세요. 지수는 안 좋아해요. rapoki를 안 좋아해요. 매운 거를 안 좋아해요 gitu kan. Si Cholsu nimbrung gitu kan, ayo kamu 만들어 보세요 gitu. Nggak apa-apa, buat aja coba gitu kan. Kalau kamu yang buat, kalau Minho yang buat, Minho는 만들면 Minho 씨는 만들어주면 Jisu가 먹을 거예요 gitu kan. Kalau Minho yang masak, Jisoo mungkin makan gitu. Kenapa? Ya bukan karena cinta Minho, mungkin Minho tuh memang pinter masak gitu, dan dia mungkin bisa buatkan yang nanti akhirnya bisa disukai Jisoo gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Mutia는 왜 이렇게 그러니까 남자는 왜 이렇게 무티아를 많이 쳐다봐요 gitu. Kenapa sih laki-laki itu banyak memandangi Mutia? 예쁠 거예요 gitu kan, dia mungkin cantik gitu kan, amin gitu. Misalnya gini, bilang gini, 저 사람은 CPR tahu ya teman-teman, CPR pernapasan buatan. 저 사람은 CPR을 잘하네요. Terus saya sama Minho lagi jalan melihat ada orang nolongin orang yang pingsan pakai CPR. Terus kita bilang, wah orang itu pintar CPR-nya gitu kan, pintar banget CPR-nya gitu kan. Terus si Minho bilang, 이사일 거예요. Mungkin dia dokter gitu. 이사일 거예요 gitu. Nah kalau yang ini misalnya, 무티아는 안 먹네. 집에 와서 바로 들어가네. 그 집에 와서 방에 벌써 들어갔네 gitu. 먹었을 거예요 gitu. Misalnya jangan Mutia deh, Mutia mulu. Misalnya Mutia ngomong sama Cholsu, masih Minho. Minho 씨, Cholsu가 집에 와서 벌써 방에 바로 들어갔네 gitu kan. apa 밥 먹네, 내가 준비했는데 gitu kan. Nggak makan padahal udah saya siapin. 먹었을 거예요 gitu kan. Jadi maksudnya dia sudah makan mungkin di luar 밖에서 먹었을 거예요 gitu. 먹었을 거예요. Jadi lampau dulu, tambahin el 거예요. Nah, ternyata si il koeo ini punya dua arti teman-teman. Satu lagi adalah menunjukkan kesedihan atau kemauan yang kuat gitu loh. Jadi kalau mau bilang intinya sih saya akan gitu atau saya mau, tapi ini hampir 99% akan terjadi, akan terrealisasi perbuatannya atau tindakannya. Perbuatan tuh kayaknya gimana, tindakannya akan terrealisasi gitu. 내일 모험이 있을 겁니다. Berarti kan besok mungkin ada pertemuan. 그 가방이 가게에 없었어요. Tas itu nggak ada di toko. 어떤 사람이 그 가방을 샀을 거예요. Ya mungkin seseorang sudah membelinya gitu. 의사가 되어서 아픈 사람을 치유할 거예요 gitu kan. Artinya saya di sini 의사가 되어서 saya akan jadi dokter lalu akan menyembuhkan orang yang sakit. Nah di sini bisa artinya memang akan, tapi lebih mengartikan akan atau mau gitu, menunjukkan kemauan atau kesediaan yang kuat gitu. 저는 의사가 되어서 아픈 사람을 치유할 거예요 gitu kan. Ini kan kemauan gitu kan. Saya mau menyembuhkan orang yang sakit dengan menjadi dokter, atau saya mau jadi dokter lalu menyembuhkan orang yang sakit.
저 백화점에서 가방들은 비쌀 거예요. Kalau dia nempel sama kata sifat kemungkinan artinya mungkin itu 100% gitu ya. Tas-tas di apa namanya? Di mall itu mungkin mahal gitu ya. 어렵지만 제가 할 겁니다 gitu kan. Ya susah sih tapi saya mau melakukannya, menunjukkan tekad ya, menunjukkan kemauan yang kuat. Ya susah sih tapi saya mau kok melakukannya gitu. Saya kesediaannya, keinginannya kuat gitu ya. 손님은 오후 5시에 올 겁니다. Ini tamunya akan datang jam 5 sore atau tamunya mungkin datang jam 5 sore gitu. Kan mungkin Mutia sama Minho punya restoran. Lalu bilang, apa namanya? Ada yang mesen nih buat makan nanti sore buat makan nanti sore 20 orang gitu kan. Emang datang jam berapa? Ya nggak ngomong sih, intinya makan malam aja ya, mungkin datang jam 5 kali gitu. Itu perkiraan jam 5 gitu, mungkin sebelumnya orang-orang itu udah pernah pada datang dan biasa datangnya jam 5. Jadi perkirakan mungkin jam 5 gitu. 바쁘다 바쁠 거예요. berarti mungkin sibuk gitu kan. Mutia가 전화 안 받네. terus yang dengar saya ngomong gitu, 바쁠 거예요. 예쁘다 예쁠 거예요. 사람들은 왜 이렇게 무티아를 다 쳐다보지 gitu kan. Terus yang dengar bilang 예쁠 거예요. mungkin cantik. 멀다 artinya jauh, 멀 거예요 mungkin jauh. Misalnya gini, Mutia가 왜 이렇게 자주 지각하지 gitu kan. 지각해요 ternyata terlambat. Kenapa sih Mutia terlambat mulu gitu kan. Terus yang dengar saya ngomong gitu, 집이 멀 거예요. 집이 멀 거예요. mungkin rumahnya jauh. 길다 artinya panjang. 길 거예요 gitu kan, mungkin rambutnya panjang. Misalnya kayak gini kan, kadang-kadang teman-teman suka lihat orang pakai jilbab, ininya banyak ya, ada punduknya di sini. Ya sekarang sih memang ada sih yang buat punduk itu karena mungkin lebih cantik, tapi kita kadang mikir wah segini gitu kan, atau mungkin pakai jilbab ininya keluar-keluar gitu. 머리가 왜 이렇게 자주 나오지? 무띠아가 jilbab 쓰는데 머리가 자꾸 나와요 여기. Terus yang dengar omongan itu bilang 머리가 길 거예요. mungkin rambutnya panjang jadi keluar-keluar mulu gitu. 들을 거예요 artinya mungkin mendengar gitu. Apa ya teman-teman? Kira-kira contohnya 들을 거예요. Apa ya teman-teman? Misalnya BTS gitu kan. Saya nggak zamannya sih sebenarnya sekarang ngasih kado CD anyway gitu kan. Ini percakapan antara Mutia sama Mino gitu kan. Salah ya, pokoknya Mutia sama Mino bilang, Mutia 전 BTS 그 CD를 지수한테 선물로 주고 싶어요 gitu kan. BTS 알아요? 지수는 BTS 알까요? gitu kan. Kira-kira si Jisu tahu BTS nggak ya? 지수는 K-pop을 좋아해요. K-pop을 좋아해요. K-pop을 좋아하니까 BTS 노래도 들을 거예요. Mungkin dia juga dengar lagu-lagunya BTS gitu karena dia suka K-pop gitu. dokta 올 거예요. 입다 입을 거예요. 시원할 거예요. Sisanya teman-teman coba bikin sendiri ya. Nanti diketik terus kirim ke email Sam ya. Gimana sih cara kalimatnya? Sam mau lihat. 좋아하다. Nah ini saya kerjain 3 aja sih saya 여러분 ya. Nomor 1, 내일 시험이니까 도서관에서 공부할 사람이. Lalu artinya apa? Karena besok ujian,
orang-orang yang akan belajar di perpustakaan. Yes, manel koya manta artinya banyak ya, manel koya. Jadi mungkin banyak orang-orang yang belajar di perpustakaan. 명절이니까 자가, karena 명절 itu kayak hari raya ya. 명절이니까 자가 밀릴 거예요. artinya macet gitu. 미국에서 유학하니까 잠깐만요 여러분. 미국에서 유학하니까 어디지? 미국에서 유학하니까 기억이 안 나는데. 미국에서 유학하니까 영어를 잘할 거예요 gitu. Oke ya. Dan sebagainya. Tugas teman-teman ya. Oh my god. Oh iku. Yuk kita ini. Donggen, ini kita lihat terjemahannya. Donggen pasti akan datang ke Jakarta setiap hari Minggu mulai minggu depan gitu. Mungkin apa ya yang bilang dia pas. Kalau di sini maksudnya pasti mungkin ya Robun, kenapa saya pakainya pasti ya? Mungkin akan datang ke Jakarta setiap hari Minggu mulai minggu depan. Mungkin ngelihat sekarang apa ya? Kenapa kalimat ini bisa terjadi gitu ya? Donggen ini bukan pasti ya teman-teman, mungkin. Donggen mungkin akan datang ke Jakarta setiap hari Minggu mulai minggu depan. Kenapa dia kayak gitu? Karena pacarnya ada di Jakarta gitu ya. Nah, 동근 씨가 다음 주부터 매주 Jakarta에 올 거예요 gitu. Mereka mungkin sudah makan, kok nggak sesuai terjemahnya. Mereka mungkin sudah, di sini ada kalimat depannya. 지금 2시예요. sekarang jam 2. Mereka mungkin sudah makan. 그들은 먹었을 거예요 gitu. Dia mungkin dulu dokter gitu kan. Buktinya apa? Mungkin dia pinter CPR. Ada kakek-kakek nolongin anak kecil, mungkin dia lagi kehabisan napas terus pakai CPR. Terus dibilang, oh kakek itu mungkin dulu dokter. Oh 저 할아버지가 예전에 의사였을 거예요 gitu. 정국 mungkin temannya banyak. 정국 씨는 친구가 많을 거예요. Mungkin temannya banyak. Kenapa? Karena tiap minggu dia pasti keluar. Tiap hari di rumah dia pasti teleponan sama orang gitu. Seseorang lah. Tadi kita bisa memperkirakan, oh 친구가 많을 거예요 gitu. Atau misalnya gini, ibunya Congguk bilang sama temennya, ibunya Congguk lagi ngobrol sama temennya ibunya gitu ya. 아이고 어떡해 우리 정국이 유학하러 영국에 가는데 적응할 수 있을까요? gitu. Kira-kira bisa beradaptasi nggak ya? 아유 걱정하지 마세요. 정국은 친구가 많을 거예요. jangan khawatir, Congguk nanti juga temannya banyak gitu. Mungkin nonton drama setiap hari. 무티아는 매일 한국 드라마를 볼 거예요. Misalnya percakapan antara si Jisoo misalnya sama si Chorsu. Jisoo ngomong gini sama si Chorsu. 무티아는 진짜 모르는 드라마 없네요 gitu kan. 무티아는 모르는 드라마가 없는 것 같아요. Jisoo ngomong sama Chorsu gitu kan. Si Jisoo ngomong, si Mutia kayaknya mah nggak ada gitu drama yang dia nggak tahu ya gitu. Chorsu bilang, Mutia는 한국 드라마를 매일 볼 거예요 gitu kan. Ya mungkin Mutia itu nonton drama tiap hari, 그래서 거의 다 모든 드라마를 알아요 gitu. Gedung itu mungkin rumah sakit dulu gitu kan. 저 건물은
저 건물은 옛날에 명원이었을 거예요. 저 건물은 옛날에 명원이었을 거예요. Gitu. Mungkin kenapa mereka bisa bilang gini? Kenapa mereka bisa bilang gedung itu mungkin rumah sakit dulu gitu. Mungkin pas lewat, di situ masih ada ambulan yang rusak gitu kan. Oh, 저 응급차가 아직 있었네 gitu kan, masih ada aja tuh ambulannya. Oh, 저 건물은 옛날에 병원이었을 거예요. Oh, mungkin yang dengar tadi kan misalnya gini. Pertama si A ngomong gini. Oh, 거기 응급차가 아직 있었네 gitu kan. Masih ada aja tuh ambulan. Terus yang dengar si A ngomong gitu, jawab gini. 옛날에 저 건물은 병원이었을 거예요. Oh, mungkin dulu gedung itu rumah sakit gitu. Pak guru, Bu guru, saya mau atau saya akan mengerjakan nomor 5 gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, gurunya bilang ini, 어번은 좀 어려워. 그런데 풀지 못한 문제가 아니에요, gitu kan. Gurunya bilang, tapi ini bukan soal yang nggak bisa dikerjakan, nggak bisa dipecahkan gitu. Terus Mutia bilang gini, saya yang akan mengerjakannya, saya mau mengerjakannya gitu kan. Saya maksudnya kemauan atau kesediaan yang kuat gitu ya. Karena dan dia yakin, Mutia bisa mengerjakannya gitu. 선생님 제가 5번 할 거예요 gitu. Ini juga percakapan antara manajer sama staff. Siapa yang akan survei ini gitu. 누가 이 조사를 할 거예요 gitu. Staffnya bilang, saya yang akan mengerjakannya, saya bersedia mengerjakannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya si real koyo ini memang digunakan untuk menyatakan perkiraan, tapi teman-teman mungkin juga sudah tahu di awal sekali, teman-teman mungkin pernah belajar bahasa Korea, yang namanya real koyo itu kan artinya akan ya, untuk menyatakan suatu kejadian atau tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kita biasa menerjemahkannya dengan akan. Cuman si real koyo ini banyak digunakan untuk situasi yang merupakan untuk menyatakan situasi atau tindakan yang merupakan bagian dari rencana gitu loh. Contohnya, 옷을 살 거예요, kita bisa menyatakan saya akan beli baju gitu kan. 옷을 살 거예요 bisa juga kita artikan saya berencana beli baju gitu kan. Jadi memang ada kesediaan atau kemauan untuk membelinya, dan ini tindakan tersebut atau aksi kayaknya apa gitu. Pokoknya tindakan tersebut 100% akan terrealisasi gitu. Yang nomor 2, misalnya 여행을 갈 거예요. Kalau teman-teman bilang 여행을 갈 거예요, itu berarti kemungkinan terjadinya 여행 tersebut atau perjalanan tersebut 99% dibandingkan 여행을 가겠어요 gitu ya. Jadi sekali lagi saya bilang, real koyo itu selain digunakan untuk menyatakan perkiraan, bisa kita gunakan juga untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang, tapi sesuatu tersebut atau peristiwa atau kejadian atau tindakan tersebut 99 akan lebih terrealisasi dibandingkan yang gesoyo. Karena kita kan juga udah pernah belajar gesoyo, itu kan artinya juga akan gitu ya. 부모님께 드릴 거예요, akan memberikannya gitu. Saya berencana memberikannya dan insyaallah 100% 90% akan terrealisasi. 학비를 낼 거예요, akan membayar uang kuliah, uang sekolah. 저금을 할 거예요, akan menabung. 저금 deposito ya. 불쌍한 사람을 도울 거예요, akan membantu orang yang kurang mampu lah gitu, yang kurang beruntung gitu. Nah, kalau yang sekarang kita lihat, tadi kan saya udah bilang ul koyo itu selain artinya akan atau untuk menunjukkan kemauan yang kuat, kesediaan yang kuat, bisa digunakan apalagi kalau menempel sama lampau, dia akan fungsinya menjadi tata bahasa untuk menyatakan perkiraan. Contohnya di sini, 내일 비가 올 거예요. besok
besok mungkin hujan gitu kan. Kalau di sini maksudnya dengan saram은 뭐라는 정보. Jadi ini ada percakapan antara Siga sama Sina. Siga sama Sina. Percakapan antara Siga sama Sina gitu ya. Siga bilang gini, besok mungkin hujan gitu kan. Tapi ini sebenarnya Sina itu memang nggak tahu gitu loh kalau besok akan turun. Dia tuh juga tidak maksudnya dia nggak tahu tiba-tiba kok si Siga itu bilang besok mungkin hujan gitu loh. Benar-benar nggak tahu info besok akan turun hujan gitu. Nah terus si Na bilang, 어떻게 알아요? Kok tahu gitu kan? Oh saya lihat 일기예보를 봤어요. Oh saya lihat perakiran cuaca. Oh gitu. Jadi kalau pakai elkoe itu intinya kita bilang besok mungkin hujan, tapi ngasih tahu gitu loh. Buktinya apa? 일기예보를 봤어요. melihat laporan cuaca gitu. 우리 학교 앞에 새로 생긴 식당에 가볼래요? Mau nggak pergi ke restoran yang baru muncul tuh ya, yang baru jadi di depan sekolah kita. Masih 있을까요? Enak nggak gitu kan? 손님이 항상 많으니까 맛있을 거예요 gitu kan. Ya karena banyak tamunya ya mungkin enak gitu kan. Ini juga sebenarnya si Na ini nggak tahu gitu. Si Na nggak tahu kalau di restoran itu banyak tamunya, tapi Siga sharing informasinya apa? Oh iya kan di situ tuh tamunya banyak banget gitu ya, mungkin enak gitu. Nah bilang oke, 좋아요, kayo, yuk kita pergi yuk. Nah tadi fungsi elkoe yang kedua adalah untuk menyatakan kesediaan atau kemauan gitu kan. Kalau misalnya kita lagi misalnya rapat untuk membantu untuk gotong royong di panti asuhan misalnya gitu kan. Tugasnya misalnya masak buat panti jompo, buat ibu panti asuhan misalnya masak buat anak-anak. Yang kedua mungkin ngebagiin baju ke anak-anak. Yang ketiga membersihkan kamar mandi. Nah biasanya membersihkan kamar mandi pada nggak mau tuh, tapi nanti pasti ada satu orang yang bersedia. Pada saat di situ siapa yang bersih kamar mandi? 누가 화장실을 청소할 거예요? Nah kalau yang bersedia 제가 할 거예요. Saya yang boleh deh, saya yang mau ngerjain gitu. 내일 뭐 할 거예요? gitu. 친구 만날 거야. 나는 집에 그냥 쉴 거야 gitu ya. Jadi ini sebenarnya artinya akan. Kan kesedihan itu kan berarti kan akan gitu ya. Saya akan gitu. Pokoknya ini kalau serial kue itu kadang-kadang kalau teman-teman pasti suka bingung membandinginnya dengan yang gesoyo gitu. Apa bedanya real kue sama gesoyo? Jika artinya akan atau jika artinya untuk menyebutkan gimana ya teman-teman, kok saya jadi bingung sendiri. Teman-teman nanti pasti bingung penggunaannya si elkoe sama gesoyo yang pada saat artinya sama-sama akan gitu ya. Pada saat artinya digunakan untuk menyatakan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang atau di masa yang akan depan gitu ya. Kapan saya harus pakai real koi, kapan saya gesoyo. Nah kalau misalnya teman-teman merasa itu akan terrealisasi 99%, maka teman-teman harus pakainya real koi. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa itu nggak akan terrealisasi, silakan pakai gesoyo gitu kan. Misalnya kalau yang kayak gini kan, neil 뭐 할 거야, besok mau ngapain gitu kan, 친구 만날 거야, aku akan, atau bisa dikatakan saya mau ketemu teman. Nah itu pasti 99% ketemu teman gitu. Nah kalau misalnya gesoyo, misalnya gini, kamu nanti kalau punya uang mau kemana? 나중에 돈이 많으면 뭐 할 거야? gitu. 뭐 할 거야? gitu. 뭐 할 거예요? 뭐 하겠어요? gitu kan. mau ngapain gitu kan. 저는
Afrika 여행 가겠어요. Kalau itu kan cuma bilang, oh saya mau jalan-jalan ke Afrika, tapi belum tentu terrealisasi karena di situ jawabannya spontanitas aja. Tapi menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang gitu, ya. Spontanitas. Oh, 여러분, coba kita lihat di sini ya. 선생님 어제부터 콧물이 나요, gitu kan? 선생님, dari kemarin saya pilek nih, gitu kan? Terus dokternya bilang, 약을 먹고 푹 쉬세요. minum obat terus istirahat ya. 그럼 nanti, kalau begitu nanti 좋아지다 berarti 좋아질 거예요. mungkin akan membaik. 열도 조금 있는데 어떻게 하죠? Kayaknya juga panas deh dokter, dikit ada demam. Gimana ya gitu kan? 열이 많이 나면, kalau demam, kalau panas banget badannya, 물수건으로 계속 닦아주세요. Terus dielap ya, dikompres pakai air, pakai handuk hangat gitu, handuk berbasah gitu. 그럼 열이 내릴 거예요. Kalau begitu mungkin itunya panasnya turun. 아이스크림 같은 차가운 음식을 먹어도 괜찮아요? nggak apa-apa kalau makan makanan yang dingin kayak es krim. 그런 것은 안 먹는 것이 좋아요. Yang kayak gitu nggak dimakan dulu baiknya gitu. 먹으면 감기가 더 심해질 거예요. Kalau nanti dimakan flu-nya mungkin memburuk gitu. 며칠 정도 지나면 감기가 나을까요? Nanti kalau udah lewat berapa hari kira-kira membaik nggak ya si flu-nya gitu. 글쎄요, kurang tahu juga sih. 3일이나 4일 정도 조심하면, kalau hati-hati sekitar 3-4 hari 나을 거예요. akan hilang atau mungkin hilang gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi kita belajar apa teman-teman? Belajar 을 거예요. real koyo yang artinya satu, untuk menyatakan perkiraan kita bisa artikan ini dengan mungkin gitu ya. Yang kedua adalah untuk menyatakan kemauan atau kesediaan yang bisa kita artikan dengan akan. Yang bedanya dengan gesoyo adalah lebih pasti terrealisasinya si kegiatannya atau tindakannya yang ditempelkan dengan real koyo itu. 오늘 수업은 여기까지고요. 우리 다음 수업을 또 만나고, 여러분 언제나 질문이 있으면 어디로 전화가 아니고 어디로 연락하면 될까요? 네, 맞아요. 선생님 이메일로 연락해도 좋고, 아니면 GAT 페이스북을 통해서 문자를 써서 선생님한테 보내면 선생님 최대한 대답해 줄 거예요. 자, 여기까지 감사합니다. 안녕히 계세요. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.